Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Andri Fusabla Kuncoro. Di sini saya akan mempresentasikan makalah karya ilmiah yang berjudul Dampak Penggunaan Ganja bagi Kesehatan. Oke, kita lanjut. Di sini ada daftar pusaka. Saya akan bacakan, itu ada daftar isi. Bab 1 pendahuluan, isinya itu adalah A. Latar belakang, B. Identifikasi masalah, C. Pembatasan masalah, D. Perumusan masalah, E. Tujuan pembahasan. Lanjut ada bab 2 pembahasan, yang isinya yaitu A. Definisi ganja, B. Jenis dan komposisi ganja, C. Efek ganja pada tubuh, D. Penyebab atau faktor penyalahgunaan ganja, E. Dampak negatif ganja, F. Dampak positif ganja, G. Cara mencegah atau mengobatinya. Terus ada bab 3 kesimpulan, yang berisi A. Simpulan. Oke, kita lanjut ke yang bab pertama, yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Kita semua tentu sudah pernah mendengar mengenai ganja, merupakan tumbuhan yang sudah dikenal sejak zaman dahulu sebagai bumbu masak dan pelezat makanan. Pertama kali kita mendengarnya, pasti akan berpikir bahwa ganja merupakan suatu hal yang negatif yang berhubungan dengan narkotika. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang ganja dan penyalahgunaannya. Masyarakat lebih mudah melarang tetapi tidak dapat menjelaskan dampak negatif dari ganja itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka saya berusaha untuk menjelaskan sejauh mana penggunaan ganja dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan dengan membuat karya ilmiah ini. Lanjut ke B, identifikasi masalah. Banyak masalah yang berkaitan dengan ganja, diantaranya adalah 1. Apa dampak negatif dan positifnya ganja? 2. Apa kegunaan ganja untuk kehidupan? 3. Apa peran ganja bagi penderita suatu penyakit? 4. Zat apa yang tergantung dalam ganja? 5. Apa dampak yang terjadi kalau kita konsumsi ganja? 6. Mengapa ganja berbahaya? Lanjut ke C, pembatasan masalah. Dari sekian permasalahan yang ada, tidak mungkin saya dapat menjelaskan secara keseluruhan. Maka saya perlu memberikan batasan-batasan masalah. Pembatasan masalah diperlukan untuk memperjelas permasalahan yang ingin dipecahkan. Oleh karena itu, saya memberikan batasan terhadap masalah seputar ganja ditinjau dari macam, jenis-jenisnya, dampak-dampak yang ditimbulkan dari ganja itu sendiri, dan faktor penyebab kenapa ganja sering disalahgunakan. D. Perumusan masalah. Perumusan masalah yang akan saya berikan untuk menjelaskan pembatasan masalah yang sudah disebutkan di atas adalah apa dampak penggunaan ganja bagi kesehatan. E. Tujuan pembahasan. Tujuan pembahasan masalah ini adalah untuk mengetahui informasi mengenai ganja beserta dampak-dampaknya dari segi kesehatan dan kedokteran. Oke, kita lanjut ke bab 2 pembahasan. Ada A. Definisi ganja. Ganja merupakan kumpulan daun atau tangkai yang dikeringkan dan dirajang. Biasanya digunakan dengan cara dihisap dan dalam lintingan rokok bercampur tembakau. Lintingan ganja disebut hashish oil yang berwarna coklat. Ganja memiliki nama lain seperti marijuana, grass, hash, herb, pot, weed, bubblegum, Northam leeks, fruity juice, adganis, skunk, dan lainnya. Dari data Departemen Kesehatan RI 2008. Tanaman ganja ditemukan hampir di setiap negara tropis, bahkan beberapa negara beriklim dingin pun sudah mulai membudidayakan dalam rumah kaca. Di Indonesia, ganja dibudidayakan secara ilegal di Provinsi Aceh. Biasanya ganja ditanam pada awal musim penghujan, menjelang kemarau sudah bisa dipanen hasilnya. Hasil panen ganja berupa daun berikut ranting dan bunga serta buahnya berupa biji-biji kecil. Campuran daun, ranting, bunga, dan buah yang telah dikeringkan, inilah yang biasa dilinting menjadi rokok marijuana. Kalau bunga betinanya diekstrak, akan dihasilkan damar pekat yang disebut hashish. Dari Wikipedia. Reaksi yang ditimbulkan dari pemakaian ganja adalah perasaan tenang, rileks, lupa masalah-masalah yang dipelik, mengantuk, logika berpikir berkurang sehingga mudah diajak melakukan hal-hal buruk seperti mencuri, melacur, berkelahi, dan lain-lain. Efek lainnya adalah makan dengan lahap, mudah tergelincir, melamun, berkhayal, halusinasi. Dari Parto Diharjo 2005.
Oke, kita lanjut ke B, jenis dan komposisi ganja. Ganja dibagi dalam 3 jenis, ada cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis ruderalis. Komposisi ganja mengandung zat aktif dalam ganja adalah THC. Membran sel saraf tertentu dalam otak yang mengandung reseptor protein akan mengikat THC dalam bentuk minyak resin. Ganja dapat menyebabkan penggunanya merasa high dari data Departemen Kesehatan RI 2008. Dalam ganja juga terdapat komposisi senyawa kimia antara lain yaitu cannabidiol atau CBD, ada apinine, mirken, trans-B-ocimene, tartradicomanibol, aterpinolene. Oke, kita lanjut ke C, efek ganja pada tubuh. Ganja adalah tanaman yang telah lama digunakan manusia sebagai penyedap makanan yang berpengaruh pada psikologi. Seperti halnya sebagian besar obat-obatan lain, cannabinoid yang merupakan unsur dari ganja mengandung resiko secara umum. Pemakaian dosis besar pernah dilaporkan menimbulkan perubahan cepat dalam emosi, pikiran yang terpecah, melemahnya memori, dan waktu seolah berjalan lambat. Dosis yang sangat besar kadang menimbulkan halusinasi, termasuk kepanikan yang berlebihan yang terkadang muncul dari keyakinan bahwa pengalaman menakutkan tersebut tidak pernah berakhir. Sehingga banyak pengguna yang menggunakan dosis jauh lebih besar dari dosis terapi yang sebenarnya. Orang-orang yang memiliki berbagai masalah psikologis umumnya merasa yakin bahwa mereka berisiko paling tinggi untuk mengalami reaksi yang negatif terhadap cannabinoid. Dari Holzkopf, DKK 2000. D. Penyebab dan faktor penyalahgunaan ganja. Penyebab penyalahgunaan ganja sangat kompleks akibat interaksi antara faktor yang terkait dengan individu, faktor lingkungan, dan faktor tersedianya zat, nafza. Tidak terdapat adanya penyebab tunggal, single cause. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan zat ini adalah A. Faktor individu. Kebanyakan penyalahgunaan ganja dimulai atau terdapat pada masa remaja. Sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biogenetik, psikologi, maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan ganja. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna ganja. Lanjut ke B, faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik di sekitar rumah, sekolah, teman sebaya, maupun masyarakat. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan di mana ia tinggal, tempat ia bermain, bekerja, dan bergaul, tentu memiliki pengaruh yang sangat besar dikarenakan lingkungan yang selalu hadir dalam setiap waktu di kehidupannya. Faktor keluarga, terutama faktor orang tua yang ikut menjadi penyebab seorang anak atau remaja menjadi penyalahguna. C. Faktor ganja. 1. Mudahnya ganja didapat dimanapun dengan harga terjangkau. 2. Banyaknya iklan minuman beralkohol dan rokok yang menarik untuk dicoba. 3. Khasiat farmakologik ganja yang menenangkan, menghilangkan nyeri, menidurkan, membuat euforia, fly, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut di atas memang tidak selalu membuat seseorang kelak menjadi penyalahguna ganja. Akan tetapi, makin banyak faktor-faktor di atas, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahguna ganja. Penyalahguna ganja harus dipelajari kasus demi kasus. Faktor individu, faktor lingkungan, keluarga, dan teman sebaya atau pergaulan tidak selalu sama besar perannya dalam menyebabkan seseorang menyalahgunakan ganja. Karena faktor pergaulan, bisa saja seorang anak yang berasal dari keluarga yang harmonis dan cukup komunikatif menjadi pengguna ganja. Dari data Departemen Kesehatan RI 2008. E. Dampak negatif ganja. Jika ganja dikonsumsi sehari-hari dengan dosis yang tidak terkontrol akan memberi dampak negatif. Berikut dampak negatif yang disebabkan ganja, yaitu 1. Fisik. Dari fisik ini, jantung kita akan berdebar-debar. 2. Radang nafas kronis seperti bronkitis kronis dan TBC paru-paru. 3. Menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terserang infeksi. 4. Perubahan dan atrofi sel otak dan kekurangnya keseimbangan tubuh. 5. Mata merah. 6. Nafsu makan bertambah, yaitu nafsu makannya yang akan bertambah karena zat aktif THC merangsang pusat nafsu makan di otak. 7. Mulut kering. 8. Tremor.
9. Nausea seperti migrain atau mual. 10. Infertilitas pada lelaki atau ketidaksuburan. Terus dampak negatifnya itu juga menyerang ke mental. Banyak sekali dampak fisikisnya, mulai dari selalu bergumam sendiri, berbicara tidak terkontrol, menyakiti diri sendiri, bertindak kriminal seperti mencuri, memperkosa, bahkan membunuh. Semua itu berasal dari ganja yang sembarangan digunakan. Oke, kita lanjut ke F, dampak positif ganja. Selain dampak negatif dari ganja, ada pun dampak positif dari ganja dalam bidang pengobatan seperti menenangkan kecemasan. Sejumlah peneliti dari Harvard Medical School menggunakan ganja memiliki efek yang bisa membantu menenangkan kecemasan seseorang. Tentu saja, dengan catatan hal ini hanya berlaku dengan pengguna ganja dosis tepat. Jika dikonsumsi dosis tinggi justru malah membahayakan. 2. Mengobati epilepsi. Virginia Commonwealth University pernah menyampaikan penelitian bahwa ganja dapat digunakan untuk menghentikan serangan epilepsi, namun penelitian masih baru dilakukan pada hewan, belum dicoba untuk manusia. 3. Memperlambat Alzheimer. Penelitian Scripps Research Institute pernah melaporkan ganja dapat memperlambat penyakit Alzheimer yang menyerang otak. Laporan ini dimuat di jurnal Molecular Pharmaceutics. Yang keempat, ada obat kanker. Sebuah penelitian yang dimuat jurnal Molecular Cancer Therapy pernah mengungkapkan zat cannabinoid atau CBD yang ada dalam ganja dapat mematikan gen ID1 yang digunakan sel kanker menyebar ke seluruh dunia, ke seluruh tubuh. Oke, kita lanjut ke cara mencegah dan mengatasi kecanduan ganja. Cara mencegahnya yaitu dengan melaksanakan pola hidup sehat dan memiliki lingkungan yang baik agar tidak terbawa ke hal atau pengaruh negatif. Dan cara mengatasi kecanduan ganja menurut Dr. Tribowo Tuahta Ginting menjelaskan bahwa ada 2 cara untuk mengatasi seseorang yang kecanduan obat-obat terlarang. Katanya ada 2 modalitas, yaitu dengan psikofarmaka dan psikoterapi. Jelasnya kepada Detik Health Rabu 12 bulan 8 2018. Psikofarmaka berarti diberikan obat yang bisa membantu mengatasi kecanduan atau disebut juga dengan substitusi. Selain substitusi, biasanya diberikan obat atau mengatasi gejala putus zat ganja apabila pasien menghentikan pemakaian zat terlarang tersebut. Cara lainnya adalah dengan psikoterapi. Hal ini baik untuk membantu pasien dalam memperkuat motivasi dan pertahanan diri. Katanya, psikoterapi juga diberikan untuk membantu pasien dalam memperkuat motivasi, memperkuat mekanisme pertahanan diri, dan mencari alternatif kegiatan atau pikiran agar dapat terhindar dari penggunaan zat berulang. Tutupnya. Oke, kita lanjut ke bab 3, kesimpulan. Simpulan. Ganja memiliki banyak dampak negatif jika digunakan secara sembarangan dan lebih banyak dari dampak positifnya. Dampak positif akan muncul jika kita menggunakannya dengan bijak, seperti penggunaan pada industri dan obat-obatan dengan lisensi yang jelas. Salah satu dampak negatifnya adalah ganja merupakan gerbang neraka menuju pemakaian zat-zat berbahaya lainnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Om, Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Namo Buddhaya.